ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Ya sekarang ini Masya Allah ya semuanya ulama Masya Allah. Iya. Yang penting sudah pakai jubah putih, pakai bisa gulung-gulung imamah di atas. Kemudian kalau orasi, hebat orasinya, ini ulama ini. Di mana histori belajarnya? Apa yang dia pahami dari ilmu? Apa yang dia kuasai dari ilmu agama? Nggak ada. Jelas ya? Orang yang sudah belajar pun, dia punya titel S1, S2, S3, itu belum tentu disebut ulama. Karena ulama itu bukan artinya ya punya sehelai kertas yang menunjukkan dia pernah belajar. Belum tentu dia dikatakan ulama. Ulama itu disebutkan kriteria. Iya. Mau ulama jenis yang bagaimana? Iya. Kalau ulama yang dikatakan ahli ijtihad yang bisa berhak untuk menilai kejadian-kejadian yang terjadi di tengah umat, itu ada syaratnya. Jelas ya? Ada ulama dia khusus di bidang ilmu, misalnya ulama nahwu. Kalau mau tanya tata cara bahasa Arab, tanya ke sana, bisa dia. Tapi jangan tanya masalah fikih di situ. Jelas ya? Tanya bahasa saja. Dia ulama di bidang bahasa. Tapi kalau ulama ahli ijtihad yang menilai masalah-masalah umat, masalah-masalah keumuman, ini juga harus diposisikan pada tempatnya masing-masing. Ulama ya, kalau dia bisa berbicara umum, itu kalau pemerintah pilih yang berbicara di masalah umum 1, 2, 3, 4, 10 orang saja. Maka pada masalah umum ini cuma 10 orang ini yang boleh bicara. Itu fungsi, itu tata negara namanya. Dan itu berjalan di tengah para sahabat. Jadi ada yang berkata, oh pemerintah zalim melarang orang mengajar, melarang orang menyampaikan kebaikan. Iya. Ya kalau dikatakan ahli ijtihad bisa menilai, itu dikatakan oleh Ibnul Qayyim, orang yang punya ilmu tentang Al-Quran, tentang sunnah Rasulullah SAW. Dia punya ilmu tentang ucapan-ucapan para sahabat. Dia mengerti nasikh dan mansukh. Dia mengerti tentang tingkatan hadits. Ya. Kemudian dia mengerti tentang ilmu pendalilan. Dia mengerti tentang ilmu maqasidus syariah. Disebutkan syarat-syarat. Iya. Mungkin sebagian ilmu itu orang yang dianggap ulama ini oleh sebagian manusia tidak pernah dengar ada ilmu yang seperti itu. Jelas ya? Iya. Di masa Ibrahim An-Nakhai dan Imam Asy-Syafi'i ada dua orang imam hidup semasa. Dua-duanya murid sahabat-sahabat senior. Berguru kepada Ibnu Mas'ud, kepada Abu Musa Al-Asy'ari. Iya. Ini ulama Kufah. Yang banyak mengajar itu memberi fatwa itu Asy-Syafi'i rahimahullah, Amir bin Syarahil. Tapi kalau ada masalah-masalah genting terjadi, Asy-Syafi'i dia yang bicara cuma Ibrahim An-Nakhai. Karena Ibrahim An-Nakhai itu yang paling senior di tengah mereka. Jelas ya? Ya. Makanya ini kadang orang-orang baru belajar, dia datang kepada seorang guru, oh gurunya bagus retorikanya, oh begini. Itu kan penilaian orang awam. Tapi kalau yang menilai guru ini di kalangan ulama, belum tentu seperti itu penilaiannya. Makanya ilmu itu dilihat. Itu ada sifat-sifatnya. Dikenal di kalangan orang-orang berilmu itu sendiri. Dikenal di kalangan orang-orang berilmu itu. Ilmu itu bidang. Ditekuni oleh ahlinya. Sebagaimana orang yang di ahli ilmu lain seperti itu juga. Dia di ahli ilmu lain, dia tekuni bidangnya masing-masing. Tapi sekarang ini bukan bidangnya dia mau masuk, jadi ulama semua. Jadi ahli agama. Iya. Jelas ya? Jadi pertama ulama itu dikaburkan, apa yang disebut ulama. Iya. Setelah kabur, orang akhirnya nggak bisa menentukan. Iya. Jadilah ciri ulama itu siapa saja yang banyak pengikutnya, bagus retorikanya, ya, pandai menarik hati manusia. Ya sekarang kalau ikuti gaya-gaya orang, itu gaya-gaya komunikasi publik itu ya memang dipakai untuk mencari banyak pengikut. Ya. Punya banyak fans, punya banyak follower, punya banyak gini, itu aja yang dia pikir. Tapi orang yang berbicara ilmu agama tidak seperti itu. Ulama itu dia berbicara seperti dokter memberi resep kepada pasien. Iya. Pasiennya merasa pahit obatnya, muntah-muntah,
Itu nggak ada masalah, sebab dokter tahu obat ini untuk menyembuhkan dia. Bahkan kadang dokter itu dia tega, dia potong sebagian jari pasiennya. Kenapa? Sebab kalau dia tidak potong, ini akan merusak semua tangannya. Itu kan obat diberikan. Ulama seperti itu. Iya. Dia tidak ikut semua ucapan orang. Dia berbuat sesuai dengan apa? Apa yang diharuskan oleh ilmu. Apa yang diharuskan oleh ilmu. Kalau dia katakan salah, dia bilang salah. Walaupun manusia membencinya di dalam hal tersebut. Itu nggak ada masalah. Karena itu memang komitmen dari apa? Komitmen dari ilmu. Jadi dibedakan. Ini ilmu ini ada ahlinya. Masuk di dalam hal tersebut. Makanya kita harus kenal siapa dari ulama-ulama itu. Nah, ulama-ulama inilah mereka itu yang mengerti posisi-posisi syariat. Kalau ada nas ayat, ada nas hadits, dia paling paham apa makna ayat dan hadits itu. Ya. Dia paling memahaminya. Kalau ada dua dalil yang kelihatannya berbenturan, bertabrakan, dia yang paling mengerti bagaimana cara mengkompromikannya. Dan maksud yang diinginkan itu apa. Iya. Dan mereka inilah yang berijtihad di tengah umat ketika terjadi nawazil. Perkara-perkara kontemporer yang terjadi di tengah manusia. Nah, itulah ulama-ulama namanya. Rujukan-rujukan. Nah, jadi sekarang ini, kalau dibuat manusia itu tidak tahu siapa itu ulama. Kalaupun ada ulama yang diketahui benar-benar alim, ya, mereka buat orang-orang lari dari ulama itu. Karena itu semua orang-orang yang ada pemikiran radikal, itu pasti dia tidak ada yang suka kepada Syekh bin Baz, Syekh Ibn Utsaimin, Syekh Shalih Al-Fauzan, Syekh Al-Albani. Ya, mereka nggak suka itu para ulama itu. Sebab ini para ulama, kalau manusia duduk kepadanya, orang-orang akan lurus. Makanya dari solusi kalau ingin menangani masalah radikalisme, itu memang harus diajukan kepada orang-orang yang berilmu. Harus dia cari alim yang rasih, yang bagus ilmunya, itu yang menengahi di dalam hal-hal yang seperti itu.